Dimulai, Mbak Gladys. Izin share screen, Bu. Silakan, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Selamat malam, Bu Elia. Selamat malam, Pak Agusnya belum ada ya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi, perkenalkan saya Gladys. Di sini saya belum mengambil tesis ataupun metodologi tesis, jadi mohon bantuannya, mohon feedback-nya ya teman-teman dan Bu Elia, Pak Agus. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek desain inovasi saya, yaitu analisa pengembangan implementasi RFID UHF pada kendaraan bermotor menggunakan design thinking. Jadi di sini di halaman pertama ini saya tampilkan kemungkinan stiker yang akan ditempelkan di kendaraan bermotor itu seperti ini. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan. Untuk latar belakangnya sendiri, dari Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, itu sudah mengumumkan langkah percepatan transformasi digital. Salah satu transformasi digital yang saya ambil yaitu RFID, Radio Frequency Identification. Ini merupakan salah satu teknologi identifikasi atau pengenal berbasis frekuensi radio yang merupakan revolusi dari identifikasi barang atau produk yang ditanamkan berupa chip dengan antena nirkabel pada suatu objek atau yang biasa disebut dengan readernya. Terus selanjutnya, di masa endemi ini, tingkat kehidupan sosial masyarakat Indonesia pun terus meningkat, sehingga daya beli kendaraan bermotor semakin meningkat juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kebutuhan pemerintah dan masyarakat terhadap kendaraan bermotor menggunakan RFID UHF. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana peran RFID UHF pada kendaraan bermotor di Indonesia. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, bersifat analisa dikarenakan belum diterapkan pada kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua, berfokus pada pengembangan penerapan RFID UHF di kendaraan bermotor. Untuk tujuannya sendiri, itu menganalisa fungsi implementasi RFID UHF pada kendaraan bermotor menggunakan design thinking, dan manfaatnya yaitu membantu pemerintah dalam percepatan teknologi di kendaraan bermotor, memberikan kemudahan pada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, dan juga dapat membantu Indonesia dalam memperkaya penelitian. Kajian pustaka di sini saya mengambil yang baru saya masukkan di presentasi itu ada 3 jurnal yang mengenai RFID. Yang pertama yaitu sistem parkir berbasis RFID dan pengenalan citra plat nomor kendaraan yang dikarang oleh Widianto dan Wijaya HM pada tahun 2017. Untuk objek penelitiannya yaitu RFID untuk sistem parkir. Hasil atau inovasinya yaitu sistem parkir yang bekerja berdasarkan autentikasi RFID dan hasil pengenalan citra plat nomor kendaraan telah berhasil dikembangkan untuk meningkatkan keamanan sistem. Ya, sistem telah mampu memberikan otorisasi penggunaan parkir gedung privat yang mempunyai kartu RFID dan nomor kendaraan yang telah terdaftar. Pembacaan RFID dan plat yang cepat akan mampu mengurangi antrian untuk parkir. Kajian pustaka yang kedua yaitu rancang bangun sistem penguncian pintu menggunakan RFID berbasis microcontroller Atmega 2560 yang dikarang oleh Ibrahim pada tahun 2019. Objek penelitiannya tersebut RFID untuk sistem penguncian pintu. Hasil yang didapatkan yaitu alat penguncian pintu menggunakan RFID tag dapat dibuat dan dioperasikan dengan microcontroller Atmega 2560 sebagai pusat kendali rangkaian dan diprogram menggunakan software IDE Arduino. Alat penguncian pintu otomatis ini pun menggunakan RFID reader. Ini membaca ID tag dengan jarak maksimal 1,8 cm dengan sensor RFID reader MVRC 522 yang memiliki frekuensi 13,56
mHz. Untuk kajian ketiga, yaitu proteksi sistem keamanan kendaraan mobil menggunakan RFID berbasis MCU Atmega 328 yang hampir sama dengan sebelumnya, dikarang oleh Turesnage pada tahun 2019. Untuk objek penelitiannya itu RFID untuk proteksi sistem keamanan kendaraan khusus di mobil. Hasil yang didapatkan, kinerja sistem pengamanan kendaraan mobil ini bekerja dengan cukup baik. Ketika RFID reader menerima input dari tag ID dan diteruskan oleh microcontroller, sehingga microcontroller akan memberikan outputnya kepada relay untuk menghidupkan kontak dan starter sehingga kendaraan bermotor akan menyala. Ketika kendaraan mobil menerima getaran, sensor getaran akan diteruskan oleh microcontrollernya sehingga akan memberikan output kepada light emitting diode atau LED dan buzzernya. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai RFID tersebut. Dari RFID itu singkatan dari radio frekuensi identification yang merupakan sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Teknologi gelombang radio yang digunakan dengan tujuan mengidentifikasi atau menelusuri suatu tag yang melekat di suatu benda. Nah, tag-nya itu adalah suatu benda yang kecil yang di dalamnya terkandung microchip, memori, dan antena. Tag ini berfungsi menyimpan nomor seri dan data penting lainnya. Ini contohnya chipnya. Chipnya itu sebesar dengan hampir sama dengan biji beras. Terus RFID ini penggunaannya untuk mengidentifikasi objek dan menelusuri objek. Dari ragamnya itu ada high frekuensi, itu jarak jangkauan yang lebih pendek, contohnya itu di kartu etol itu termasuk high frekuensi. Untuk ultra high frekuensi dengan jarak jangkauan yang lebih jauh, yang sudah saya teliti itu masih bisa tergantung dengan mereknya, itu masih bisa di 20 meter masih dapat terbaca. Metode yang saya ambil di sini design thinking. Ini design thinking hampir sama dengan teman-teman sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai 5 tahapannya, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Poin utama design thinking ini berawal dari human center. Iterasi adalah langkah penting diperbolehkan melakukan kesalahan atau menoleransi kegagalan dari prototyping. Terkenal dengan ide dari percobaan dan teknik prototyping, design thinking menekankan secara khusus pada kreativitas, multidisciplinary team sebagai penentu dan pelaksana, menganalisa data kualitatif maupun kuantitatif. Metodologi penelitiannya, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara secara langsung, buku, jurnal, serta observasi yang akan dilakukan dengan pihak terkait selama proses design thinking berjalan. Objeknya sendiri itu yaitu RFID pada kendaraan bermotor di Indonesia. Metode yang digunakan design thinking untuk waktunya sesuai dengan mata kuliah kita, proyek desain inovasi, yaitu Februari hingga Mei 2022. Di sini penjelasan singkatnya metodologi penelitiannya. Jadi analisa pengembangan RFID UHF pada kendaraan bermotor, alur kerjanya yaitu empathize, akan mencari fenomena sistem manual ke digital, kajian literatur, observasi, dan wawancara. Terus define permasalahan terhadap sistem di Indonesia pada kendaraan bermotor. Ideatnya stiker RFID yaitu sarana digital. Prototipe yang rencananya akan saya buat yaitu perancangan stiker dan antena RFID UHF dan juga perancangan aplikasi untuk sarana digitalnya. Dan yang terakhir tes yaitu evaluasi berbasis usability. Design thinking ini dapat menjadi kunci metodologi penyelesaian masalah. Dikarenakan yang satu itu pemanfaatan sumber daya yang optimal, keunggulannya untuk bersaing, pengembangan yang berkelanjutan, dan pengembangan kreatif, dan keberlangsungannya suatu perusahaan. Di sini saya mengambil tadi awalnya saya sudah menjelaskan stakeholder yang saya ambil yaitu polisi atau Polri. Stakeholder ini merupakan kunci di mana stakeholder yang mempunyai kewenangan legal saat pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan. Stakeholder yang berhubungan dengan analisa pengembangan ini adalah pemerintah agar legalitasnya terjamin dan diakui. Hal ini dikarenakan diperlukan power untuk melakukan perubahan terhadap sistem terkini dalam kendaraan bermotor sehingga pemerintah dipilih untuk memberikan kemudahan dan standarisasi dalam penerapan RFID UHF ini ke depannya. Untuk respondennya yang rencananya akan saya
wawancara yaitu Polri, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda 2, dan juga masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda 4. Di sini mind mapping yang sudah saya buat masih kasarannya, yaitu pihak terkaitnya, Polri, pemerintah, masyarakat, untuk pelakunya sendiri yaitu masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Permasalahannya, implementasi RFID pada kendaraan bermotor, salah baca nomor kendaraan saat tes kecepatan, perubahan sistem manual ke digital pada kendaraan bermotor. Ya, ini brainstorming-nya saya masih ragu sih, Bu, mau dibacakan. Yang saya kepikiran untuk bertanya itu untuk ke polisinya sendiri, yaitu apa saja syarat yang Anda berikan jika warga ingin membeli kendaraan bermotor. Itu tujuannya untuk mencari tahu mengenai surat-surat apa aja yang bisa dimasukin ke dalam RFID ini. Terus berapa lama waktu yang dihabiskan untuk memproses permohonan STNK atau BPKB? Apakah saat ini sudah ada program terbaru dari pemerintah terkait pengurusan surat kendaraan baru? Berapa kali dalam sebulan pihak kepolisian melakukan razia? Apakah ada keluhan saat melakukan razia? Dan yang terakhir itu apa yang Anda inginkan jika surat-surat dijadikan satu dalam bentuk stiker RFID UHF? Di sini saya mengharapkan jawabannya itu sesuai apa yang diinginkan polisi saat ini. Untuk pertanyaan untuk polisi, bagaimana proses saat ini yang dilakukan polisi dalam melayani pembuatan STNK atau BPKB? Bagian proses mana yang membutuhkan waktu lama dalam pemrosesan permohonan kendaraan bermotor? Dan bagaimana proses saat ini yang dilakukan polisi dalam melakukan razia kendaraan bermotor? Untuk Mbak uangnya, Gladys, nanti ya, nanti untuk ini coba dicari mana pertanyaan yang fokus pada skenario RFID saja, gitu. Jadi nanti mungkin ini masih ada lagi nggak sesudah ini? sudah sampai di sini sih, Bu, baru sampai di Sampai di brainstorming. sini aja. Iya. Oke, baik. Kalau gitu kita kembali ke yang pertanyaan tadi itu aja, Mbak Gladys. Ya. Sebentar aja saya berikan feedback sedikit gitu. Nah, cara paling gampang membuat wawancara itu adalah berbasis user journey mapping. Jadi berbasis step by step proses yang berlangsung. Nah, proses yang berlangsung di mana ya? Di Polri kan ada proses yang berlangsung. Di masyarakat nanti ya sebagai pengguna itu kan ada proses yang berlangsung. Nah, itu kita identifikasi dulu step-step penerapan RFID ini apa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, dari step-step itu kita identifikasi kendala sekaligus pain gain atau emosi pada setiap langkah. Mungkin langkah-langkah yang kritikal saja gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kita ambil salah satu aktivitas saja ya, Bu ya. Misal RFID itu akan diterapkan di mana, Bu? Kira-kira salah satunya aja misalkan. Yang di sini kan saya masih mencari-cari, Bu, mau digunakan untuk apa. RFID itu nanti akan ditempel di kaca bagian depan. Nah, itu rencananya itu dimasukin STNK ataupun data STNK dan sebagainya. Iya, benar. Ya. Nah, itu mungkin akan diterapkan pada aktivitas apa dan bagaimana proses pembacaannya gitu. Jadi kayak antena tadi segala macam itu untuk proses apa? Apakah masuk jalan tol atau masuk suatu di mana? Kira-kira mau diterapkan untuk apa ini? Jadi ini membantu dengan ini kan yang plat nomor sekarang kan diganti ke warna putih. Itu karena masih beberapa kali salah pembacaan. Nah, di sini itu kembangkan lagi. Jadi untuk pembacaan plat nomor tersebut itu kan bukan jadi satu dengan CCTV-nya, tapi ada 3 komponen yang kalau nggak salah itu ada 3 komponen, ada speednya, pembaca speednya, pembaca kameranya, dan pendeteksi hurufnya, Bu. Nah, di sini itu mau ditambahkan RFID agar pembacanya lebih optimal, jadi tidak salah lagi, Bu, seperti itu.
Nah, itu untuk apa kira-kira? Nah, di sini juga Pada mau saat razia kan? iya, razia itu karena kan biar ini Bu, kan kalau razia kan kalau di kota besar sekarang jarang ada kelihatan razia, tapi di pinggiran-pinggiran kota itu banyak kelihatan razia. Razia yang biasa diperiksa polisi itu kan kayak pembayaran pajak dan lain-lain. Nah, nanti rencananya itu di stiker ini tuh diinfokan kalau masyarakatnya ini tidak membayar pajak itu ada notifikasinya ketika lewat mobilnya langsung kebaca yang mana yang belum membayar pajak seperti itu Bu. Nah, misal ini kan baru misal ya Mbak Gladys ya, salah satunya adalah mendeteksi yang bayar pajak atau yang nggak bayar pajak. Nah, Ya, itu secara teoritis itu kan kayak work well gitu kan. Oh, ini nanti untuk mendeteksi yang nggak bayar pajak. Nah, tetapi secara teknikal itu Mbak Gladys bisa membayangkan berarti itu nanti mendeteksinya. Katakan dia itu daya jangkaunya berapa meter gitu. Apakah 100 meter sebelum atau 100 meter sesudah. Artinya ketika mobil itu lewat, kemudian itu dibaca, delay-nya berapa detik, kemudian yang akan menyetop mobil itu dalam jarak berapa jauh dari situ. Oh, Pak Agus sudah datang nih. Nah, itu kan ya itu sudah kebaca belum bayar, tapi nggak di stop, soalnya keburu jauh. Misalnya kan kayak gitu. Nah, itu makanya saya tadi nanya, itu pada aktivitas apa? Misalkan itu aktivitas razia pajak gitu ya. Nah, atau aktivitas apalagi yang lainnya. Nah, mungkin Mbak Gladys bisa mungkin fokus di salah satunya sebagai contoh gitu. Karena kalau misalkan sudah bisa diterapkan di satu activity, itu mungkin bisa diterapkan untuk kepentingan yang lainnya juga, misalkan untuk bayar pajaknya, untuk ya apalagi mungkin parkir gitu ya. iya, Nah, kan yang tadi dibahas di literatur itu iya, sebagian besar membahas teknologi, gitu kan iya, ya Mbak? Sebagian besar membahas teknologi, kemudian pendekatan design thinking ini membuat kita berpikir beyond just teknologi sebenarnya. Tapi bagaimana supaya teknologi itu bisa sesuai dengan penggunanya. Sehingga sesuai dengan konteksnya gitu loh Mbak Gladys. Nah, sehingga untuk design thinking itu awalnya itu lebih ke kualitatif, tapi nanti divalidasi dengan kuantitatif gitu. Nah, empathize-nya pada siapa? Ya, empathize-nya pada penerap RFID, mungkin kepolisian, untuk mengetahui skenario awal penerapan RFID pada suatu aktivitas. Jadi mereka itu membayangkan skenario-nya itu seperti apa, pada aktivitas apa gitu kan. Misalkan aktivitas itu tadi, bayar pajak mobil, atau justru razia pajak mobil, atau justru parkir, atau apa gitu ya, misalkan pada satu atau dua aktivitas gitu. Nah, terus yang kedua adalah empathize pada masyarakat untuk mengetahui potensi permasalahan yang terjadi pada satu atau dua aktivitas tersebut ketika menerapkan RFID gitu. Jadi empathize-nya itu pada at least pada dua pihak itu. Sebenarnya kalau mau lebih detail ya pada produsernya atau gimana. Tapi kalau Mbak Gladys ngerasa sudah cukup pengetahuan tentang RFID-nya dari kepolisian atau dari yang sudah ada, ya udahlah nggak apa-apa, kita anggap pengetahuan tentang RFID-nya sudah cukup gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu tadi sekali lagi difokuskan pada skenario step by step itu aja Mbak gitu. ya, baik Bu. Nah, ya. Pak Agus, selamat datang Pak Agus. Selamat malam Pak. Ya, Nah, mungkin mohon maaf saya terlambat. ya. Ada kesulitan internet ini. Ya, Ya, nggak apa-apa Pak Agus. saya Ini tadi, mendengarkan dulu aja, mendengar. oh ya,
Ya, ini ada rekamannya juga. Nanti kita share gitu ya rekamannya supaya nanti Pak Gus bisa memberikan feedback Iya, di Ya. rekamannya gitu iya, ya, Bagus ya iya. untuk Mbak Gladys. Baik. Baik. Untuk teman yang lain mungkin 1 atau 2 orang untuk Iya, tanya, oke. satu aja deh, karena ada 2 lain yang belum maju. Belum maju. Nggak ada kah? Baik, Boleh, kalau Bu, tidak ada, kalau oh misalkan ya belum ada, ada Bu. Pak Busro. Ya silakan Pak Busro. Ya, mau izin bertanya ke Mbak Gladys. Ya, Tadi saya capture pemanfaatan RFID ini lebih banyak ke pihak kepolisian ya, Mbak Gladys ya. Sedangkan nanti pihak yang memasang, yang mempunyai RFID dan antena tadi, dan yang menginvestasikan untuk pemasangan RFID kan masyarakat ya. Jadi ya mungkin lebih bisa digali manfaatnya untuk masyarakat tuh mungkin lebih banyak. Jadi masyarakat lebih bisa tertarik untuk memasang RFID tersebut. Ini bagus sekali karena saya browsing ini banyak data yang bisa disimpan di RFID sehingga Iya. bisa mengidentifikasi kendaraan lebih cepat lagi. Bahkan kalau untuk parkir ya menarik juga ya, karena kan Iya. kita nggak perlu cek STNK gitu. Iya, benar. Langsung. Jadi Parkir saya tol banyak juga ya. saya ini dari Pak Busro, makasih tadi itu makanya saya di sini kenapa kebanyakan polisi, karena ya itu saya ngambil stakeholder-nya polisi, karena mau gimana pun masyarakat akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh polisi. Contohnya kayak ganti plat putih, mau nggak mau wajib ganti plat putih, karena kalau nggak ganti plat putih nanti akan kena tilang, seperti itu. Nah, ya betul. Tapi makanya yang akan kita gali juga nanti adalah polisi itu sebagai penerap ya. Nah, nggak tahu apa istilah bahasa Indonesianya. Nah, berarti yang akan kita tanyakan adalah bayangannya menerapkannya itu bagaimana sih gitu? Apakah mereka sudah punya bayangan menerapkannya seperti itu gitu? Ya. Nah, kemudian nanti baru kita identifikasi dari skenario yang sudah dibayangkan oleh polisi atau sudah diprediksi oleh polisi itu, kita meng-cross check dengan masyarakat apakah betul pada setiap step-step itu tidak ada masalah atau ada potensi masalah di situ. Mungkin seperti itu. Ya, tapi terima kasih Pak Busro mengingatkan bahwa mungkin ada pihak-pihak lain yang berkepentingan juga yang perlu kita pertimbangkan, antara lain yang masang dan investor itu tadi ya. Nah, investornya ini siapa? Kalau misalkan untuk kayak dipasangkan dengan secure parking itu juga kayaknya menarik gitu sebagai pihak yang berinvestasi. Nah, tapi at least tanyanya kedua pihak itu dulu, ke Sama itu kepolisian Mbak dan Gladys. kepada masyarakat. Kan ini tadi tujuannya biar tidak salah membaca ya dari pihak kepolisian ya. Nah, apakah ada evidence data-data apakah selama ini polisi seberapa Iya. banyak salah membaca sehingga sangat diperlukan RFID ini. Kalau kita lihat e-tilang ya lewat CCTV itu lebih akurat juga ya pembacaan plat nomornya, kemudian sampai di dalam pengemudinya lagi main HP atau nggak pakai masker sampai kelihatan. Nah, mungkin sejauh mana tingkat keperluan RFID ini untuk mengakomodir kesalahan pembacaan tadi? Oke. Ya. Dibandingkan atlet ya. Ini kalau boleh sharing sedikit, ya Bu, sharing sedikit ini pengalaman aja Bu ya. Kalau di Eropa, RFID itu digunakan untuk identifikasi kendaraan. Ya, kendaraan itu termasuk nomor polisi, pajak, ya itu hanya salah satu aja. Tapi fungsi yang terpenting itu justru layak darat. Jadi layak darat itu suatu kendaraan itu misalnya ya, kita punya mobil mau dijual gitu ya. Di sana tuh ada bengkel yang certified yang menguji keadaan kendaraan kita, misalnya gas buangnya diuji emisi gitu ya. Kemudian apakah dia masih layak ya, braking sistemnya, keamanan pengeremannya, semua kendaraan tuh kayak di general check up gitu. Nah, kemudian si
si bengkel itu ya, bengkel resminya itu kalau di kita kan namanya KIR ya, di Lela JR gitu ya. Tapi kan hanya kendaraan umum, kalau di sana semua kendaraan. Nah, itu mengidentifikasi apa masalah di kendaraan itu. Jadi kalau masih ada kendaraan itu nggak boleh. Jadi mungkin kendaraannya harus dihancurin, kalau di sana kan gitu ya. Tapi kalau udah layak, nah keadaan kendaraannya itu dimasukin ke sistem ya IT. Nah, semuanya itu nanti bisa teridentifikasi lewat RFID. Jadi RFID itu justru kebutuhan bukan hanya nomor polisi ya, nomor polisi itu hubungannya dengan legal ya, dengan legal. Tapi juga tentang keadaan kendaraan, kelayakan. Jadi kalau ada kendaraan itu masuk tol itu udah pasti layak, gitu. Udah nggak mungkin terus tiba-tiba remnya blong atau ada masalah apa gitu ya yang dimana dia bisa membahayakan orang lain gitu ya. Nah kemudian yang kedua betul itu untuk tol gate ya. Jadi RFID itu bisa membaca 200 meter ya kalau salah ya, itu ada sensornya. Jadi kita mendekati tol gate itu dia nggak berhenti ya, hanya memperlambat aja kalau nggak salah kecepatannya nggak boleh lebih dari 20 ya kalau nggak salah. Orang bisa bayar tol itu bukan setiap masuk pintu tol kita bayar tempel gitu ya. Sana enggak, sana itu langganan per tahun. Misalnya tol kita bayar tol Eropa gitu ya, itu kita bisa masuk negara Eropa selama 1 tahun. Jadi itu dalam bentuk dikasih stiker. Nah di stikernya itu tuh ada RFID yang terbaca gitu ya. Nah bisa juga di plat nomor gitu. Jadi ada banyak cara ya. Bahkan biasanya kalau di Eropa kan ada kodenya ya. Misalnya mobil dari Inggris tulisannya GB gitu, dari Prancis tulisannya F gitu ya, dari Belanda tulisannya NL gitu. Nah jadi sebetulnya RFID itu karena dia punya kemampuan identifikasi yang bagus ya, kita mau beli mobil di sana tuh nggak seperti beli kucing dalam karung. Betul, mobil jual yang layak. Begitu mobil itu dicek nggak layak, udah itu harus dimasukin ke penghancuran mobil gitu ya, yang untuk hancuran mobil gitu, demolis lah istilahnya gitu. Jadi gitu Mbak. Jadi sebetulnya RFID misalnya pasien itu begitu masuk dikasih gelang isinya RFID. Semua yang misalnya dia ke apotek beli obat apa aja semua terrecord di RFID-nya, di identifikasinya. Ketika dia masuk lab gini-gini dia disuntik, di apa, dioperasi dan semuanya. Jadi ketika dia mau billing ya, billing system, ketika dia per harinya udah ketahuan tuh berapa biaya yang sudah dikeluarkan rumah sakit tidak, supplies-nya berapa, rekam mediknya berapa. Nah, itu jadi sebetulnya RFID itu punya kemampuan yang sangat besar ya, dan ini sudah murah ya ininya ya. Kalau di Jepang udah di supermarket udah pakai RFID ya, jadi barang itu nggak usah diturunin dari keranjang, didorong gitu aja seret gitu udah semuanya langsung terbaca, jadi nggak di scan satu-satu, jadi cepat gitu. Jadi dengan adanya RFID itu mempercepat antrian. Jadi kalau tol juga nggak perlu ngantri ya, jadi dia langsung jalan pelan gitu buka sendiri udah gitu ya. Jadi dan itu bisa mempermudah sistem pembayaran juga. Jadi pembayarannya bisa per tahun. Bahkan misalnya pikir dalam kota itu dia udah masuk ke situ, dia bayar pajaknya tahunan. Nah kemudian kalau misalnya di Singapura ya, itu kan ada area pusat kota yang kalau kita masuk itu bayar tuh ya. Jadi kalau itu repot banget gitu. Jadi RFID itu mempermudah semua pihak. Jadi apakah itu polisi, apakah itu DLJR ya, apakah itu tugas sosial, apakah itu kelayakan kendaraan dan sebagainya. Jadi saya kira ini bagus nih stakeholder. Jadi mungkin kalau kita dinas bengkel ya, gitu misalnya bengkel. Bagus suaranya timbul tenggelam apa ya, cuman saya aja nih. Gitu, dan sebagainya. Jadi ini Bu, internet di rumah saya agak susah. Saya pakai tethering. Ya ini. Oh iya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya baik. Mbak Gladys mungkin saya dengar bisa dengan baik suaranya. Ya, mungkin nanti bisa japri Pak Agus ya untuk lebih jauh mengenai kecanggihan RFID ini. Gitu baik. Ya, Mbak. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak semuanya. Saya stop share. Ya. Baik. Kita lanjut ke yang berikutnya, Pak Primasta. Sudah di sini kah? Mas Primasta? Dan Pak Punjung.
Pak Punjung aja dulu. Baik, Ibu. Mohon izin untuk share screen. Sebentar, Bu, ada kendala. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak Bu Elia, Pak Agus. Mohon izin untuk menyampaikan progres tugas proses desain thinking, proses desain inovasi, proses desain inovasi untuk kami. Ini kami kemarin mengambil topik ini Bu untuk tugas PDI, meningkatkan motivasi belajar dan sekolah siswa melalui pendekatan desain thinking. Kalau misalkan nanti ada koreksi judul yang lebih menarik lagi, kami persilahkan. Ini masih brainstorming. Oke, mohon maaf. Ini sedikit agak mendekati batuk ini. Latar belakangnya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Tidak hanya belajar, tetapi juga kemauan sekolah, sehingga menyebabkan kurangnya konsentrasi siswa dalam proses belajar mengajar, dan tentunya akan berdampak pada siswa sendiri nanti di akhir periode pembelajaran ya, kualitas lulusannya akan semakin turun dan turun. Dari beberapa literatur, kami saat ini belum mendapatkan literatur yang membahas bagaimana kita meningkatkan, mengoptimalkan, meningkatkan, mengimprove motivasi dari siswa. Yang ada hanya mengidentifikasi bahwa apakah keluarga yang broken home itu mempengaruhi motivasi siswa, kemudian apakah bagaimana motivasi siswa itu munculnya dari mana, kalau khusus siswa yang broken home. Nah, dari ini kami mencoba untuk mengambil topik lain, yaitu bagaimana kita meningkatkan motivasi siswa ya, pada khususnya siswa-siswa yang broken home, kemudian keluarganya tidak berada di rumah, dalam artian keluarganya di luar negeri, TKW, sehingga siswa tidak ada pihak ketiga yang memberikan motivasi untuk belajar. Oke, di sini ada referensi bahwa memang siswa-siswa kami ini lebih banyak dari keluarga berlatar belakang TKW dan beberapa broken home, kemudian orang tua sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Mostly kebanyakan TKW. Dan ada penelitian oleh Melanie dan Pak Sahadi ini, di mana memang jika orang tua bekerja di luar negeri ya, jadi tidak ada motivasi siswa, otomatis siswa ini kurang termotivasi belajar. Dan siswa yang latar belakangnya keluarga broken home, ini motivasi dari dalam diri tidak ada ini. Jadi motivasi untuk belajar, sekolah, dan untuk lebih meningkatkan kualitas diri itu harus ada dari faktor luar. Dari mana itu? Bisa dari saudara, mungkin bisa dari teman, dan saat ini kita mencoba untuk membantu siswa kita, bagaimana kita mengimprove faktor ketiga yaitu sekolahan untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Oke, mind map ini kenapa ini kok siswa ini rendah nih motivasi belajar dan sekolahnya ini? Ini terjadi mungkin hampir di seluruh sekolahan ya, mungkin sekolahan swasta, negeri, sekolahan yang terpencil mungkin ya. Jadi banyak sekali problem-problem seperti ini. Ada problem internal, permasalahan pribadi, mungkin ada kendala dengan asmara atau dan sebagainya, dan tidak ada dorongan belajar dari orang lain. Kemudian juga pengaruh lingkungan, gangguan mental, dalam hal ini kecanduan gadget ya, yang saat ini lebih banyak menjangkit
adik-adik generasi muda kita, kemudian lingkungan rumah yang tidak mendukung teman-temannya yang sudah terlanjur kurang bisa dibina sehingga mempengaruhi siswa-siswa tersebut. Juga ada faktor dari pihak sekolah sendiri, mulai dari fasilitas, guru yang galak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor dari keluarga, misalkan tadi orang tua menjadi TKI, meninggal, kemudian tidak ada dukungan finansial yang cukup. Gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi permasalahan ini sehingga kita bisa meningkatkan motivasi dan belajar sekolah siswa. Baik, target user kita, stakeholder kita fokuskan di dua ini, yaitu siswa dan guru. Tapi mostly kita akan fokus ke siswa karena memang yang kita target utamanya bagaimana kita meningkatkan motivasi siswa agar lebih termotivasi dalam belajar dan sekolah. Oke, beberapa pekan lalu, bulan lalu mungkin kami sudah mengeluarkan kuesioner kepada siswa-siswa kita dan alumni. Kurang lebih ada 88 responden dan paling banyak responden kita di siswa kelas 10 atau baru masuk ya, kelas 1 SMA berarti ya. Dan paling banyak di jurusan TKR atau Teknik Kendaraan Ringan, otomotif lah. Di sini ada beberapa parameter survei di mana ternyata siswa-siswa itu di rumah itu belajarnya paling banyak itu kurang dari 1 jam, itu 44,3%. Kalau kurang dari 1 jam ini bisa kita bilang tidak belajar ya di rumah ya. Nah, karena mungkin belum diganggu HP-nya, belum diganggu ke sana ke sini cemilan, ngambil minum, nonton TV dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kurang dari 1 jam itu waktu belajarnya sangat minim sekali atau bisa dibilang tidak belajar di rumah. Kemudian bagaimana sih dukungan keluarga terhadap pendidikan? Keluarga sangat mendukung, tetapi hal ini bertolak belakang dengan durasi waktu belajar. Mendukung sih mendukung, tetapi kok tidak seiring dengan waktu belajar, misalkan belajarnya ditambah atau seperti apa. Gitu. Kemudian pendapat responden terhadap pelatihan yang diberikan oleh sekolahan bagaimana? Saat ini sudah cukup baik, dan kami masih meng-capture ini ada cukup dan kurang sebanyak 33%. Ini room for improvement bagi sekolahan untuk meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan. Kemudian kenyamanan sekolah juga kita tanyakan dan harapan mereka dan pada umumnya mereka ingin bekerja. Oke. Kita sudah melakukan interview bersama kepada stakeholder kita. Ada 4 guru dan 5 orang siswa, di antaranya siswa yang need improvement dalam artian perlu pembinaan dan siswa yang sudah cukup berprestasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang biasa kita gunakan untuk menggali bagaimana sih pendapat mereka, pandangan mereka terhadap kondisi saat ini. Nah, dari guru ini kita coba susun, kita gabung, kita combine karena memang mereka need-nya kurang lebih hampir sama. Jadi langsung kita ke pain dan gain-nya saja. Jadi untuk guru, pain-nya ini ternyata siswa ini sangat nilai tata keramanya agak kurang ini saat siswa-siswa saat ini nih. Jadi sopan santunnya terhadap guru itu kurang sehingga guru itu sangat tidak nyaman dengan sopan santun siswa yang kurang tersebut. Dan jika harapan untuk memperbaiki tata krama tadi tidak bisa direalisasikan, maka khawatirnya antusiasme belajar siswa itu bisa berkurang dan malas belajar di sekolah. Nah, tentunya guru ini perlu dukungan perlengkapan pembelajaran untuk praktek, kemudian dan tool-tool yang lainnya. Dan pandangan guru saat ini kondisinya hampir 60% siswa antusiasmenya rendah dan masa butuh atau acuh. Dan memang ya, siswa-siswa kami ini lebih banyak dari siswa tadi yang tidak diterima di negeri, yang pertama. Dan yang kedua, siswa-siswa yang dari pelosok ya, yang penting mereka mau sekolah, jadi kita tampung.
karena juga ada amanah dari Dinas Pendidikan, kalau tidak kita tampung, tidak diterima di negeri, mereka akan lebih terbelakang lagi kalau tidak kita bina ya. Otomatis mau tidak mau juga kita harus didik siswa tersebut. Meskipun berat kondisinya, kita upayakan. Nah, ada kendala juga dari guru bahwa banyak siswa yang tidak mampu mengikuti kelas online via Zoom. Ini kasus kemarin ya, ketika pandemi COVID, karena keterbatasan ekonomi, pulsa, dan lain sebagainya. Jadi banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, kemudian ya kelas online pun juga tidak berjalan dengan optimal. Kemudian apa yang disenangi oleh guru di sini, eee, guru senang jika siswa sopan pada guru, jadi pada intinya guru itu senang kalau siswanya manut gitu. Nah, jadi akan memudahkan, siswa menerima materi dan, harapannya guru ini senang jika, si anak-anak itu diberikan kebebasan berpendapat dan, diberikan ekstrakurikuler yang lebih banyak daripada saat ini. Kemudian dari sisi siswa, kami tadi sampaikan bahwa ada dua golongan siswa, yaitu siswa yang sudah perform, sudah cukup bagus prestasinya, dan yang need improvement students. Kita langsung ke band dan gain-nya. So, khusus untuk yang siswa yang sudah qualified, dalam artian sudah perform, di sini tidak banyak yang mereka keluh-keluhkan. Hanya ada beberapa yang pain-nya itu tidak ada teman yang sejalan ya, sejalan, semangat yang sama, kemauan yang sama untuk belajar, untuk masuk sekolah, untuk masuk ke kelas dan lain sebagainya. Jadi ketika motivasi tinggi tetapi lingkungan sekitarnya tidak ada motivasinya, nah itu yang mungkin mengganggu dari siswa tersebut. Kemudian siswa yang need improvement student cukup banyak keluhannya, tidak bisa fokus sekolah karena malas, pengaruh dari teman-temannya, guru sering marah-marah, sering dihukum guru karena terlambat, kemudian fasilitas yang kurang bagus, ingin mengganti guru-guru yang galak, dan lain sebagainya. Nah, untuk gain-nya ini ada beberapa siswa yang senang merenovasi kamar, kemudian senang kalau misalkan jam kosong itu diisi dengan ekstrakurikuler yang lain lah. Misalkan di sini mereka senang kesenian reog dan lain sebagainya. Senang aktivitas di rumah, membereskan rumah. Sedangkan yang student untuk need improvement students, dia senang jika gurunya ramah, Sabtu Minggu tidak diminta masuk sekolah itu senang. Nah, kemudian senang jika hobi menservis kendaraan, suka pelajaran produktif TTO karena gurunya ramah. Nah, jadi pada intinya senang jika gurunya ramah, kemudian Sabtu Minggu libur dan lain sebagainya. Nah, dari pen-pen gain tersebut kita coba plotkan ke dalam value provision canvas PVC, di mana ada beberapa banyak pain dan gain yang coba kita highlight, tetapi karena cukup banyak, kami coba mengambil salah satu poin saja, yaitu gain tadi ya, siswa itu senangannya merenovasi kamar, kemudian senang dengan aktivitas membereskan rumah, kemudian senang dengan aktivitas ekstrakurikuler untuk mengisi jam-jam kosong. Nah, ini coba kita create program baru untuk mengakomodir kemauan mereka, keinginan mereka agar mereka lebih antusias. Nah, ini gain kreator yang coba kita berikan, yaitu kita membuat program kreasi atau kreativitas siswa yang kita implementasikan di sekolah, tetapi berkaitan dengan aktivitas kegiatan di rumah, sehingga related ya. Hobi mereka di rumah ternyata di sekolah juga diakomodir, harapannya mereka lebih termotivasi. Kemudian kita juga membuat program atau aktivitas untuk mengisi jam kosong di pelajaran. Ini coba gain kreatornya yang coba kita generate untuk kita detailkan lagi di point of view dan kemudian di ideasi. Nah, kemudian untuk point of view kami
ambil capture tadi, ada 2 poin tadi, membuat program kreasi dan membuat program aktivitas di jam kosong. Ini, kami baru mengidentifikasi beberapa pertanyaan-pertanyaan, belum mendevelop lebih dalam lagi pertanyaannya dan, tentunya, belum ada ide-ide untuk, penyelesaian di needs siswa tersebut. Jadi, mohon maaf Bu Elia dan Pak Agus, langkah kami baru di point of view ini. Mungkin minggu depan atau, selanjutnya bisa kami sampaikan beberapa ideasi-ideasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon masukannya dan, koreksinya Bu Elia dan Pak Agus. Monggo, Pak Agus. Iya Bu, ya jadi saya tersentuh ya dengan apa yang disampaikan Pak Busro ya. Jadi selama ini tuh saya menghadapi siswa yang siap ya, yang jadi jauh sekali ya kondisi yang sebagai dosen ya dan sebagai guru SMK gitu ya. Jadi saya merasakan memang ini bagus sekali ya yang dikerjakan Pak Busro. Kalau saya melihat mungkin umum ya, saya nggak bisa terlalu detail karena memang mungkin Pak Busro lebih tahu dari saya ya soal ini ya. Hanya saya melihat misalnya kalau saya bandingkan di sekolah-sekolah di luar negeri ya, yang negara maju gitu ya, di Jepang misalnya ya, atau di Skandinavia gitu ya, yang pendidikannya maju, sekolah itu menyenangkan, itu aja yang dirasakan ya. Jadi saya lihat bahwa sekolah di sana tuh lebih banyak playful ya, jadi bermain ya, dan kalau ada yang perlu kebutuhan khusus dan sebagainya tuh di sana tuh nggak banyak ujian ya. Jadi sekolah kita tuh satu terlalu banyak pelajaran, yang kedua terlalu banyak ujian ya, sehingga beban ya, jadi merasakan satu beban yang berat kalau sekolah. Jadi itu aja yang saya lihat. Jadi tentunya nanti kita dari pain and gain tadi ya, saya lihat itu cukup bagus ya, apa yang siswa yang berprestasi atau siswa yang perlu diperlakukan secara khusus gitu ya. Nah itu saya kira mungkin perlu didengar yang sisi kanan ya, kalau yang kiri kan udah pasti bagus ya. Nah yang need improvement student tadi, nah itu tuh menjadi ide-ide yang kita kembangkan ya. Dan di situ justru merancang sistem pembelajaran. Jadi tidak harus mulainya tuh dari teori ya, kadang-kadang mulainya dari bermain dulu ya, dari bongkar sepeda motor misalnya ya. Kemudian jadi dari praktek dulu dibalik di reverse gitu ya. Jadi kalau kita kan selalu urut tuh ya, SOP-nya tuh selalu teori, habis teori ini nah sebelum sampai praktek tuh udah habis waktunya gitu ya. Nah, justru itu jadi sesuatu yang terus yang kedua tuh kita ingat dulu kita pernah belajar tentang learning pyramid ya. Di learning pyramid kan kita lihat di classroom itu effectivity-nya hanya 5%. Ya, kemudian ada banyak yang dari buku, banyak yang dari audio visual ya, dari multimedia, kemudian dari praktek, dari diskusi, jadi mungkin bentuk-bentuk pembelajarannya tuh diperbanyak dengan mendengarkan ini tadi. Suara hati siswa dan suara hati guru ya. Jadi saya kira udah bagus ya. Jadi yang dikerjakan ini mungkin dari poin itu aja dulu kita sudah banyak berbuat, dan nanti saya mungkin kebetulan kita sedang ada program Merdeka Belajar ya. Jadi di mana siswa akan diberikan waktu yang lebih banyak di luar kelas. Nah, ini kan sebetulnya sejalan ya dengan apa ya, tadi ada suatu perubahan di kurikulum ya, dan di sistem pembelajaran kita yang cukup signifikan. Dan nanti hasil studinya Pak Busro ini saya kira sangat membantu ya. Jadi saya juga tadi ternyata iya ya, kalau anaknya TKI itu tenaga kerja yang ibunya atau bapaknya kerja di luar negeri ya, itu ternyata anaknya sama neneknya itu juga, dan itu banyak sekali ya di kita ini ya. Jadi mungkin saya selama ini nggak tahu ya Bu Elia ya, kalau saya nggak pernah mikir gitu ya. Yang penting ini anak kok males ya gitu ya. Jadi kita itu nggak tahu ya behind the scene-nya itu gimana di rumah tangga, kita nggak pernah tahu. Dan ternyata itu besar sekali. Ini bagus ya, ini sangat membuka pikiran kami ya sebetulnya untuk bikin sistem pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini sudah ada Bu Angki, tapi sebelum Bu Angki saya juga setuju dengan Pak Agus bahwa topik ini sangat menarik karena touching gitu ya Pak Agus ya, touching the heart gitu.
jadi guru yang sebenarnya adalah guru yang sudah bisa menghadapi siswa seperti itu gitu. Kalau yang diajar adalah mahasiswa S2 ITS pula, Mas, kayaknya udah jalan sendiri. Nah, kalau ini SMK, nah itu sangat menarik. Progresnya sudah bagus, sudah sampai pada POV, pemahaman terhadap permasalahan saya rasa juga sudah cukup detail, bisa menangkap insight penting terkait latar belakang siswa dan juga kebiasaannya, itu menarik, Pak. Artinya sudah masuk itu design thinking-nya gitu. Dan insight menarik juga yang tadi sudah diangkat oleh Pak Busro adalah suka mata kuliah TDO produktif karena gurunya ramah, menghibur, lucu. Nah, ini menarik untuk kita bisa jadi si Bu Devi ini bisa kita jadikan agen ini Pak nanti. Nah, bisa jadi ya. Nah, ini menarik. Kemudian mereka senang menservis kendaraan bermotor. Nah, itu juga temuan menarik. Nah, terus Pak Busro sendiri yang menyampaikan bahwa bagaimana supaya bisa mengakomodir kegiatan di sekolah yang related dengan kesenangan siswa. Nah, itu juga menarik. Jadi tinggal sekarang bagaimana dari point of view gurunya gitu. Sejauh mana guru itu sudah berusaha kreatif, playful, membawa suasana kelas, memodif. Nah, itu yang saya rasa menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Nah, ini saya nggak sabar menunggu Bu Angki sama Mbak Desak. Bu Angki dulu, silakan. Terima kasih Bu Elia, Pak Agus, Pak Busro. Mungkin kalau boleh memberikan masukan. Jadi ini bahasannya menarik juga apa yang terjadi di rata-rata SMK itu seperti itu ya. Kecuali kalau SMK yang SPP-nya mahal gitu, kayak di RUS gitu kan ya. Kalau boleh ngasih masukan sih Pak Busro mungkin lebih kita coba menggali dengan kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang. Itu kan kalau yang kelas 10 ada fase E, kemudian kelas 11, 12 itu ada fase F, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa digali juga bagaimana metode pembelajaran yang sekarang ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau dulu juga selain itu, SMK itu kan tujuannya lulus, pertama bekerja, kemudian melanjutkan kuliah, yang ketiga berwirausaha, gitu kan. Kalau sekarang kan dibalik ternyata, yang sekarang wirausaha, kemudian yang kedua bekerja, yang ketiga baru melanjutkan kuliah, seperti itu. Nah, kalau dari Merdeka Belajar itu sependek saya tahu bahwa kalau misalnya anaknya fokusnya untuk bekerja, maka kita fokuskan anak itu untuk bagaimana mendevelop soft skill dan hard skill-nya ke arah bekerja gitu. Kalau misalnya dia ke wirausaha, bagaimana dia diberikan inkubasi bisnis, sebenarnya kan sama kayak di kuliah saat ini seperti itu. Kalau misalnya dia melanjutkan kuliah, ya bagaimana kita menyiapkan seperti itu. Mungkin bisa dipetakan seperti itu supaya tahu motivasinya lebih terunggah gitu. Terus yang kedua, seperti kata Pak Agus, gerakan sekolah menyenangkan itu sebenarnya sudah ada di sini di Indonesia. Salah satu yang lagi viral tuh sebenarnya salah satu guru kami, Pak Abing Santoso, itu dia yang mengajak muridnya satu kelas menari gitu ya. Sampai kitanya kewalahan Bu, untuk banyak wartawan datang, dia diundang ke Jakarta kayak gitu kan. Itu lebih kepada anak-anak ini pengennya apa sih gitu sama Pak Abing itu. Kemudian dibantu mewujudkan. Oh, kamu pengen populer ya? Oh, kamu pengen bikin konten YouTube. Ayo kita bikin konten YouTube pakai pelajaran menari gitu. Karena kebetulan beliaunya guru tari di jurusan tari seperti itu. Nah, mungkin kalau di jurusannya Pak Busro sendiri mungkin apa yang menarik bagi anak-anak? Apakah dia punya proyek-proyek wirausaha atau proyek-proyek bekerja? Itu bisa digali lagi. Itu saja sih masukan dari kami. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bu Angki, luar biasa sekali masukannya. Baik, menarik itu masukan dari Bu Angki. Ini masukan dari guru yang sudah berpengalaman di SMK. Saya baru nonton itu YouTube-nya tadi pagi, Pak Abing itu. Ya memang bagus, menarik Pak Abingnya itu. Ya, jadi nanti silakan ngobrol sama Bu Angki ya Pak Busro ya. Baik Bu, insya Allah. Baik.
Berikutnya Mbak Desak, mungkin silakan Mbak Desak. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam. Saya menambahkan sedikit terkait ini sih Pak, kondisi dari pelajar yang need improvement itu. Karena saya sendiri punya pengalaman tetangga saya itu dia juga masuk SMA dan kondisinya sama juga, ada latar belakang ibunya itu TKI. Kemudian yang jadi masalah adalah masalah yang muncul adalah dia itu mereka untuk anak-anak yang need improvement itu cenderung mencari komunitas di luar dari sekolah yang menurut dia nggak nyaman gitu. Karena mereka mencari yang lebih frekuensi gitu kan. Nah, menurut saya mungkin apa ya, kayak kebiasaan dari pelajar-pelajar yang need improvement yang mencari komunitas di luar dari sekolah itu yang mungkin dia lebih ke mencari untuk teman-teman yang sama-sama suka untuk servis sepeda motor dan lain sebagainya, itu mungkin bisa juga dimasukkan dalam semacam kurikulum sekolah ataupun mungkin ekstrakurikulernya Pak. Menurut saya seperti itu sih, karena dalam suatu lingkungan sosial pasti setiap orang itu inginnya memiliki lingkungan sendiri ya, komunitas gitu. Terus dan itu salah satu bentuk dari waktu dulu saya sekolah kuliah juga waktu kami itu ada komunitas-komunitas per masing-masing, mungkin ada kayak craft, ada yang desain mobil saja gitu-gitu Pak. Jadi mungkin dengan adanya komunitas-komunitas itu lebih mengakomodir keinginan atau kemauan minat dari si anak-anak ini, tetapi di kondisi yang lebih bisa di-manage oleh sekolah gitu. Karena kan menurut saya anak-anak yang seperti itu dia biasanya ke bengkel-bengkel gitu Pak, bengkel-bengkel yang tidak resmi, ikut-ikut bekerja di sana gitu. Mungkin dengan itu menarik sekolah bisa menarik orang-orang yang dari perbengkelan, tetapi yang lebih bisa standar lebih baik. Jadi Halo. Suaranya putus Bu ya? Iya, suaranya menghilang Mbak Desak. Halo, Mbak Desak. Mungkin yang terakhir, yang terakhir, kalimat terakhir tadi. Oh ya, mungkin bisa diulangi. Jadi mungkin sekolah bisa mengakomodir komunitas-komunitas seperti itu Bu, yang mungkin bisa juga dari perbengkelan-perbengkelan yang awalnya dipakai perbengkelan tidak resmi, yang dipakai komunitas untuk mengumpulkan pelajar-pelajar itu bisa ditarik ke ekstrakurikuler di dalam sekolah, jadi lebih bisa terstandar gitu, dan mungkin lingkungannya juga bisa di-manage dengan baik oleh sekolah, seperti itu. Yeah. Baik, saya setuju juga sih. Pokoknya inti cerita dari topiknya Pak Busro ini, karena permasalahan yang digali itu, karena Pak Busro menggali permasalahannya itu sampai mendalam dan unik, sampai pada hal-hal yang unik ya terkait dengan dia kesenangannya ini dan sebagainya, itu akhirnya ideasi itu jadi lebih kaya gitu. Jadi bagaimana supaya ideasi lebih kaya itu ya kuncinya itu penggalian permasalahan yang unik dan mendalam ini, ada masukan dari mempertimbangkan kurikulum Merdeka Belajar, kesenangan siswa yang tadi Bu Anggi itu ya. Nah sekarang Mbak Desak juga memberikan masukan memanfaatkan komunitas gitu ya. Nah itu tampaknya menarik juga ya Pak ya. Terus dan kemarin kalau nggak salah kita sempat ngobrol, siswa itu semangat kalau berbau uang gitu ya Pak ya. Kalau bisa cari duit. Nah itu juga insight yang sangat menarik. Terakhir Mbak Izi, Nurul Izi. Ya baik Bu, apa masih boleh Bu karena waktunya? Ya nggak apa-apa. Pak Premasta belum saja
ini Pak Busroh, tadi kan dari latar belakang juga dijelaskan bahwa lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya, apalagi orang tua dengan kondisi-kondisi yang ada seperti menjadi TKI ataupun sudah broken home dan lain sebagainya. Nah, kenapa untuk stakeholder-nya tidak dimasukkan peran itu ya Pak, ataupun peran orang tua ataupun ibu ataupun bapak gitu kan? Ya seperti kita ketahui kalau siswa pun itu sebenarnya di sekolah kan hanya sekitar 8 jam, tapi di rumah itu berarti kan sekitar 16 jam gitu ya, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan fisik, biologis, dan psikis juga sangat sangat tergantung dengan kondisi dan keadaan di rumah gitu. Dan ini juga mungkin hal-hal itu juga akan berpengaruh gimana semangat dan motivasi anak itu untuk sekolah keesokan harinya, atau ada apa aja gitu di rumah yang menyebabkan nanti anak itu menjadi menurun. Itu mungkin Pak Busroh. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul. Betul Bu, memang stakeholder-nya sebenarnya cukup banyak sekali ya. Mulai dari keluarga, seharusnya kita masukkan dalam stakeholder, tetapi mungkin bisa kita bedakan antara keluarga yang biasa, ya mungkin mohon maaf sudah terdidik, dan latar belakang keluarga yang mohon maaf kurang begitu terdidik, misalkan seperti TKI, kemudian petani, dan lain sebagainya. Kalau dari survei ini kita lihat memang dari keluarga pun sangat mendukung. Neneknya petani, orang tuanya petani, TKI itu mendukung sekali. Tetapi mungkin ya pendapat kami, pandangan kami karena latar belakang orang tua yang kurang bagus terhadap pendidikan, sehingga cara pandang orang tua untuk memotivasi anak itu berbeda. Mungkin itu Bu Nurul yang bisa kami sampaikan. Sehingga tidak kita masukkan ke dalam stakeholder untuk kita lebih dalam lagi untuk diskusi atau interview. Tetapi ada insight menarik tadi, orang tua mendukung itu berarti dapatnya dari mana ya Pak Busro ya? Kalau keluarga mendukung itu tadi dapatnya dari guru? Dari siswa, cara pandang siswa. Dari siswanya. Oh, dari Ya. cara pandang siswanya ya. Baik. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, tapi itu sebenarnya stakeholder yang sangat penting juga itu. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita ya ada asumsi akhirnya gitu. Baik. Ya, untuk pembahasan mengenai SMK ini saya rasa bisa dicukupkan ya Bapak Ibu. Ini mumpung kita masih ada waktu karena Primasta berhalangan hadir, kita akan dengarkan terlebih dahulu video dari Pak Gausi dan Pak Rohmat ya, yang saya belum sempat memberikan feedbacknya. Sambil saya minta teman-teman untuk jangan lupa mengisi feedback. Saya akan hitung. Teman-teman sudah membuat berapa feedback. Ini saya. Pak Iqbal ada di sini kah? Sudah Ibu, sudah. Oh ada ya. Oke baik. Diputar ya Pak ya. Bentar. More. Share sound. Kita dengarkan bersama-sama. Pagi atau selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gauzi Febrianto. Di sini saya akan menyampaikan progres terkait dengan perancangan model sistem absensi pegawai pada Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates di Kabupaten Jember dengan pendekatan design thinking untuk mata kuliah proyek desain inovasi. Masuk ke bagian pertama, yaitu terkait pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, batasan proyek, dan juga manfaat dari proyek. Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates di Kabupaten Jember itu merupakan sebuah instansi pemerintah
yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan, maupun pelayanan masyarakat. Serta lingkungan hidup dalam suatu wilayah kelurahan atau yang berada di wilayah kerja kelurahan tersebut. Absensi kehadiran itu merupakan sebuah hal penting atau merupakan faktor penting dalam sebuah instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini itu berkaitan dengan kedisiplinan dan bisa berdampak pada kinerja dari masing-masing pegawainya. Oleh karena itu, perlu adanya pendataan dan juga hal khusus untuk mencatat absensi, kehadiran, dan ketidakhadiran agar aktivitas kerja itu bisa tercatat secara real time dan baik. Jika di Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates ini, prosedur absensi di kantor kelurahan itu masih kurang efektif dan seperti apa, di mana semua hal absensi itu dilakukan secara manual menggunakan kertas, jadi ada lembar absennya. Mulai dari pendataan, perhitungan jam hadir, jam keluar, sampai dengan keterangan tidak hadir itu berdampak pada proses yang relatif lama dalam perhitungan rekapitulasi absennya, serta bentuk laporan absensi yang berupa hard copy yang menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data dan menyulitkan dalam proses pencarian data dan dapat dikhawatirkan terjadi kehilangan data absensi pegawainya. Rumusan masalah yang diambil dalam proyek ini itu adalah bagaimana sih merancang sebuah model sistem absensi pegawai pada Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates dengan menggunakan pendekatan design thinking. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk memberikan gambaran serta rekomendasi untuk perancangan model absensi pegawai pada Kelurahan X dengan pendekatan design thinking. Adapun batasan yang dilakukan pada proyek ini ialah cakupan daerah proyek ini itu dibatasi hanya pada Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember. Kemudian terdapat dua acuan perspektif yang digunakan untuk perancangan model absensi ini, yaitu perspektif pengguna atau orang yang melakukan absen, dan juga perspektif admin atau orang yang nantinya akan memonitoring atau melihat serta mencetak laporan absen di akhir. Manfaat proyek ini bisa memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam model sistem absensi pada Kelurahan X dengan menggunakan pendekatan design thinking. Selanjutnya ialah bagian 2 atau tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka akan membahas tentang penelitian sebelumnya, profil umum organisasi, dan juga metode design thinking. Pada penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel, beberapa penelitian sebelumnya itu juga membuat sebuah platform atau model sistem untuk attendance sistem absen atau sistem absensi pegawai. Pada tahun 2020, oleh Lizzie dan Hari Rajkumar itu mereka melakukan penelitian berupa sistem absensi yang menggunakan face recognition sehingga mengurangi yang namanya contactless atau berkontak langsung dan tanpa harus di kantor gitu. Jadi outside the office. Kemudian pada tahun 2019 sama ada penelitian melakukan absen itu menggunakan face recognition menggunakan HP atau Android smartphone, di mana didapatkan hasil berupa kehadiran pegawai yang menggunakan smartphone itu bisa mencapai 66% dari pencatatan. Dan kemudian untuk melakukan pengecekan laporan absensinya itu menghemat waktu sebanyak 50%. Pada tahun 2018 juga terdapat penelitian berupa attendance management system atau sistem manajemen kehadiran menggunakan RFID. Selanjutnya itu adalah profil umum organisasi. Profil umum organisasi ini selanjutnya yaitu adalah visi misi dari Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates ini. Visinya ialah untuk menjadi pemerintah yang terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih, berwibawa, dan mewujudkan masyarakat Kaliwates yang sejahtera, religius, dan bermanfaat. Untuk misinya ada beberapa, contohnya seperti menyelenggarakan pemerintah yang berkualitas, memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mengembangkan potensi daerah secara optimal.
Metode yang, mohon maaf. Selanjutnya ialah ada struktur organisasi dari Kelurahan X atau Kelurahan Kaliwates, dimulai dari camat, lurah, ada sekretaris, kasih pemerintah, kasih ekonomi, dan kasih pemberdayaan. Sebagai contoh, setiap jabatan itu memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sebagai contoh itu, kasih pemerintah memiliki tugas ialah seperti penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelayanan data kependudukan, registrasi pertanahan, pelayanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, NIK, dan masih banyak lagi. Jam kerja di kantor Kelurahan X ini dimulai pada pukul 8 hingga pukul 16 dengan diselingi waktu istirahat pukul 12 hingga 13 WIB. Di kantor ini terdapat 10 orang pegawai dengan status PNS 5 orang dan 5 orangnya adalah berstatus honorer. Berikut adalah metode atau tahapan yang digunakan untuk proyek ini, yaitu design thinking yang terdiri dari 5 tahap, di mana ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, ada prototype, dan yang terakhir pastinya ada testing. Masuk ke bagian 3, yaitu metodologi penelitian. Di metode penelitian terdapat model konseptual yang saya gunakan, yang terdiri dari input, proses, dan output. Di mana input yang digunakan adalah kondisi model absensi saat ini, dan data hasil wawancara. Kemudian ada proses analisis dari kondisi saat ini, ditambah dengan menggunakan design thinking, yang nantinya dihasilkan sebuah output berupa model sistem absensi pegawai usulan. Bab 4 berisi analisis kondisi saat ini. Dimulai dari empathy map, berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa pegawai kelurahan beserta Pak Lurahnya, didapatkan empathy map seperti berikut, di mana ada needs yang dibutuhkan oleh mereka ialah absensi yang mudah, tidak menyusahkan bagi mereka yang sudah berusia lanjut, kemudian ada batas waktu absennya, misalnya sudah terlambat 15 menit itu, tapi masih bisa absen gitu. Kemudian ada fitur atau kemampuan absennya itu otomatis bisa mencetak dan membuat laporan untuk setiap pegawainya. Apa yang didengar di sini adalah beberapa pegawai itu masih suka menitipkan absen, tapi dengan berbagai alasan, misalnya mereka itu sedang bertugas di lapangan, sehingga belum sempat untuk datang ke kantor sehingga minta bantuan temannya. Kemudian apa yang dilakukan? Pegawai yang memiliki anak kecil itu terkadang harus pagi-pagi datang ke kantor untuk absen, kemudian kembali ke rumahnya untuk mengurus anaknya, dan kembali ke kantor tepat waktu pukul 8 agar tidak tercatat secara manual bahwa dia itu terlambat, seperti itu. Apa yang dikatakan, sekretaris kelurahan itu merasa kesulitan untuk merekap, gitu. Apalagi kalau absennya itu ada pegawai-pegawai yang mengisinya tidak lengkap. Kemudian lurah juga merasa kesusahan buat memantau hanya berdasarkan catatan absensi yang menggunakan kertas. Kemudian apa yang dilihat? Yang dilihat adalah masih ada pegawai yang terlambat, namun pada catatan jam masuknya itu tidak diisi sesuai dengan jam kehadiran mereka. Kemudian kertas absennya itu juga sering melecek atau terlipat-lipat dan juga hilang gitu. Padahal kertas absen tersebut dijadikan inventaris untuk pelaporan pertanggungjawaban. Pain yang didapatkan ialah jika terjadi perubahan absensi itu bisa menyebabkan pegawai kelurahan itu kebingungan pada awal pengimplementasian atau penggunaannya. Kemudian dibutuhkan dana, sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi absensi ini karena dibutuhkan pengadaan dengan waktu yang cukup lama. Gain yang didapatkan ialah dengan perubahan sistem absensi ini bisa mempersingkat waktu pengisian dan mempermudah untuk pencatatan absensi. Kemudian ada perubahan sistem absensi ini bisa dijadikan rencana jangka panjang pastinya, dan juga bisa menjadi percontohan untuk diikuti oleh kelurahan lainnya. Order of atau motivation, di mana didapatkan bahwa mereka itu ingin akses yang mudah ketika mau absen. Pakai handphone misalnya, jadi cepat, klik, sudah terdaftar. Kemudian ada pengingat karena takut lupa absen, baik absen mau pulang atau absen ketika masuk. Kemudian ada, yang penting tadi sudah disinggung, itu absennya cepat, soalnya kadang malas menunggu giliran absen ketika absen di kertas. Personanya dibatasi 2 sesuai dengan perspektif batasan proyek, di mana ada 2 perspektif, orang yang absen dan juga perspektif admin atau orang yang memonitor absennya. Di sini perspektif untuk orang yang untuk orang yang memonitor absennya itu ada Pak Lurahnya, yaitu Pak Aturobi, berusia 32 tahun, personality dan biografinya Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat langsung pada slide. Keyword-nya ialah adalah orang ramah, tegas, dan rendah hati. Lalu apa sih yang beliau inginkan? Yang beliau inginkan adalah sistem absensinya itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta bisa mempermudah untuk memantau dan merekod kegiatan para pegawainya, sehingga bisa dijadikan sebuah inventaris untuk laporan. Prioritinya adalah akses absen yang mudah, kapan saja dan di mana saja, detail absen lengkap dari jam masuk hingga jam pulang. Persona kedua yaitu Ibu Ririn Aprianti,
berusia 53 tahun. Personality dan biografinya dapat dilihat di slide. Beliau adalah orang yang semangat, ramah, dan teliti. Beliau menginginkan bahwa, persona ini menginginkan bahwa di usianya sekarang itu cukup sulit untuk beradaptasi dengan teknologi, apalagi kalau misalnya terjadi perubahan dalam pemerintahan. Pengennya itu atau inginnya sistemnya itu bisa dibuat sangat mudah, seperti kalau pakai aplikasi, beberapa aplikasi misalnya ya tinggal buka, terus scan kode QR, udah terdaftar, seperti itu. Yang penting tidak ribet dan bisa mengakomodir kebutuhan akan absensinya. Prioritinya itu yang utama adalah absen yang tidak ribet dan bisa melakukan absensi pulang dengan cepat. Dari kedua persona tersebut didapatkan sebuah user journey mapping, baik dari persiapan hingga selesai bekerja, di mana persiapannya pasti berangkat menuju kantor, kemudian untuk pra bekerjanya adalah melakukan absensi, di mana feelingnya atau reaksinya itu merasa kesusahan gitu atau malas gitu, karena harus mengisi datanya, nama, NIP, jam masuk, kemudian tanda tangan. Nah, di sini bisa didapatkan solusinya dengan cara absensi itu sudah dicetak, namun dengan nama dan data lainnya yang sudah dicetak juga. Setelah mulai mengisi absen, user mulai bekerja, di mana perasaannya ialah biasa saja karena melakukan rutinitas sehari-harinya. Kemudian selesai bekerja, merapikan meja, dan mengisi absen pulang. Nah, di sini sama halnya seperti mengisi absen ketika masuk. Perasaannya ialah tidak enak, di mana harus menunggu giliran untuk mengisi absen pulang. Padahal perasaan si usernya ini udah pengen cepat-cepat pulang sampai ke rumah gitu. Di sini solusinya adalah bisa dengan meminta bantuan pegawai lain yang sedang absen untuk mengisi sekedar jam pulangnya saja. Kemudian yang terakhir adalah selesai bekerja itu pulang ke rumah dengan perasaan senang dan tiba di rumah. Dari hal ini didapatkan value proposition canvas, di mana job description-nya itu tadi ada 2 persona, kemudian ada mempersiapkan absensi, kemudian memonitoring absensi, melakukan absen, menunggu giliran, dan lain hal sebagainya. Kemudian hal yang disenangi itu bisa absen walaupun tidak tepat waktu, kemudian bisa meminta bantuan pegawai lain untuk mengisikan absennya. Lalu hal-hal yang membuat sedih itu seperti lembar absennya tidak rapi, data absen tidak lengkap, lembar absen itu ada coret-coretan sehingga lembar absen itu hilang atau tidak sengaja terbuang. Dari hal ini didapatkan gain, di mana absen itu bisa dicetak dengan datanya, pegawai itu bisa mengisi absensi dengan rutin dan konsisten, lurah itu bisa memonitor pengisian absennya, dan juga salah satu pegawai itu bisa bertanggung jawab atas pengisian absennya. Poin yang didapatkan itu adalah absensi bisa dilakukan secara otomatis, kemudian bisa memberikan map khusus yang membedakan antara dokumen dan lembar absensi, kemudian bisa mereka menggunakan komputer, dan juga yang terakhir ialah sebelum pulang bisa diingatkan bahwa, atau bisa diingatkan dari cek bahwa absen itu sudah terisi penuh atau belum. Kemudian produk dan services-nya itu adalah bisa ditambahkan meja untuk absen di dekat pintu masuk atau pintu keluar ruangan kantor. Kemudian penggunaan absen secara otomatis itu dapat mempermudah dan mempersingkat proses absensi. Untuk selanjutnya itu How Might We akan saya jelaskan pada progres saya berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika terlewat dari 15 menit. Mohon saran atau koreksi dari Bu Elia dan Pak Agus atau teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan melalui grup WhatsApp saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, mungkin komentar dari Pak Agus saja sementara saya mempersiapkan presentasi yang berikutnya dari Pak Rahmat. Ya, kalau saya mau bertanya ya, ini sistem absennya ada hubungannya dengan salary nggak ya? Nah, itu yang paling penting ya. Kalau pegawai negeri kan dulu istilahnya PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Gitu. Mau rajin, mau males, gajinya sama, ya males aja kan gitu ya. Tapi kalau absen itu ada hubungannya dengan gaji, misalnya kalau kita kerja di swasta, itu ya kita nggak masuk sehari bisa dipotong 1 juta gitu, atau 500.000 gitu, itu orang pasti masuk gitu. Jadi sebetulnya ini sistem absen itu nggak lepas dari apa istilahnya reward and punishment gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Nah yang kedua ini akal-akalan, absen itu mulai dari ada yang pakai macam-macam lah ya. Nah terus bahkan ada sistemnya juga nggak perlu absen, tapi lebih ke performance base gitu. Tapi jadi absennya tuh bisa dengan aplikasi ya dan sebagainya ya. Misalnya petugas lapangan gitu ya, kalau harus absen kan susah malah ya.
justru dia nggak bisa ke lapangan gitu ya, mungkin harus di kantor terus dan sebagainya. Jadi sebetulnya absen ini dilihat dari purpose-nya. Jadi apa sih perlunya orang absen dan ada hubungannya nggak dengan motivasi orang bekerja gitu ya. Jadi ini penting ya karena itu SOP ya, bagian dari mengukur kinerja pegawai kan, itu kan salah satu itu ada kehadiran. Tapi kalau ada di kantor tapi nggak bekerja juga bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya coba kita lihat absen dari perspektif lebih luas sehingga tujuannya tercapai. Kalau tujuannya produktivitas, mungkin absennya mungkin bisa online ya, tapi hasilnya bisa bagus ya. Jadi ada coba dihubungkan absen itu bukan hanya sekedar sesuatu harus hadir gitu ya. Karena misalnya ya ini sebuah perguruan tinggi misalnya ya, itu mungkin kalau buruh pabrik rokok itu kehadiran itu penting karena kalau dia nggak hadir dia nggak kerja kan gitu ya. Tapi kalau misalnya guru besar ya di perguruan tinggi ya, dia mungkin nggak hadir nggak apa-apa, tapi dia ada outputnya yang bisa diukur. Nah, jadi nanti coba kita lihat absen itu dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Jadi itu aja saya kira. Terima kasih Bu Eli. Baik, sepakat juga dengan Pak Agus sih. Nah, jadi mungkin Pak Gauzi ya, Pak Gauzi mungkin perlu seolah-olah mempertanyakan kembali filosofi presensi itu sebenarnya untuk apa gitu. Jadi bisa memperluas topik permasalahannya, kemudian supaya nanti urgensi memperbaiki sistem presensi ini apa? Karena kalau bisa presensi ini tidak hanya difungsikan sebagai pencatatan kehadiran, tapi mungkin bisa lebih dari itu gitu. Mungkin kan tadi ada permasalahan integritas, ada permasalahan mood gitu kan ya. Jadi bagaimana supaya presensi ini tidak sekedar mencatat kehadiran, tetapi juga bisa membantu seseorang supaya lebih berintegritas dan membantu seseorang supaya bisa jadi mood maker gitu ya. Misalkan sistem presensi itu bisa mengunduh curhatan orang-orang pada hari itu, bisa memberikan apresiasi gitu, karena ada uang namanya ideasi kan boleh koleksi ide macam-macam ya. Misalkan yang buka kulkas tapi harus senyum dulu itu loh. Nah itu kan ada ya Pak ya. Jadi untuk buka kulkas itu kamu harus senyum meskipun kita lagi sebel. Nah mungkin itu salah satu ideasi. Artinya presensi ini coba difungsikan lebih dari sekedar mencatat kehadiran gitu Pak Iqbal ya. Jadi mungkin gunanya design thinking itu adalah Bapak justru diminta untuk berpikir out of the box seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Gitu. Baik, berikutnya mungkin ya, baik sama-sama Pak Gauzi, nanti saya catat feedback-nya. Berikutnya mungkin masih ada waktu sedikit lagi saya share yang video presentasi Rohmat ini. Pemaparan dari saya, lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang berkenan mendengarkan pemaparan dari saya terkait dengan proyek desain inovasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait dengan tema yang saya bawakan, yaitu penerapan triple helix model balance model dalam kebijakan inovasi dengan pendekatan design thinking. Studi kasus pendanaan risk power PDP. Pada pemaparan ini saya ingin memaparkan 4 hal. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat pembahasan. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang ya. Berdasarkan laporan dari KSI di tahun 2020 menyatakan bahwa pendanaan riset di Indonesia itu tidak fleksibel dan berkelanjutan ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang sering terlibat dalam kegiatan penelitian sudah tahu bahwa tidak sedikit Bapak Ibu menerima dana penelitian di bulan Oktober atau mungkin di bulan Agustus, tapi di bulan Desember harus sudah membuat laporan ya, dan itu harus sudah selesai. Nah ini mungkin ya jadi kendala di dalam pengembangan inovasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan kajian dari KPK itu menyatakan bahwa minim riset untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas dalam negeri dan juga tingkat komponen dalam negeri ya, sehingga pengadaan sangat
rawan ya untuk kemudian lebih banyak impor. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data dari Cambridge Dikti bahwa kurang dari 5% dana riset atau BOPTN digunakan untuk skema riset pengembangan ya. Nilai kurang dari 5% ini cukup kecil, sehingga ini mungkin juga mempengaruhi ya untuk ekosistem inovasi kita. Kemudian yang keempat, berdasarkan laporan LPDP bahwa relasi industri institusi riset saat ini lebih bersifat formalitas ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi ya, atau grant seeking oriented. Kemudian yang kelima, kebijakan inovasi masih berbasis teknologi push ya. Atau di sini adalah industri tidak didengarkan kebutuhannya, tetapi industri diharapkan melakukan hilirisasi terhadap temuan yang dilakukan oleh akademia atau oleh perguruan tinggi. Yang keenam, perlunya merangkul berbagai pihak akademisi atau saintis, pemerintah maupun dunia industri ya. Ini laporan atau publikasi yang dilakukan oleh DIPI pada tahun 2021. Nah, secara umum kita bisa melihat ya bahwa di dalam hubungan antara pemerintah, industri, dan riset itu terjadi interaksi dan terjadi saling kontribusi ataupun di sini masing-masing memiliki peran. Namun peran itu seperti apa ini yang ingin kita gali lebih dalam ya, karena kalau secara umum mungkin kalau government ya di sini dengan industri kita bisa melihat di situ adalah terkait dengan lapangan pekerjaan, pajak, infrastruktur, kemudian universitas dengan pemerintah ada terkait dengan pendanaan, kemudian universitas dengan industri bagaimana terkait dengan desain atau ide produk baru, dan kemudian bagaimana hilirisasi dari hasil riset di universitas. Untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah merancang model hubungan kolaborasi yang berimbang antara akademisi atau peneliti, pemerintah, dan industri. Kemudian fokus di sini adalah pada titik temu yang mempertemukan harapan dari masing-masing stakeholder. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan naskah akademik atau policy brief yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. Dalam hal ini mungkin spesifik ya untuk LPDP sebagai salah satu institusi pemerintah. Kemudian dari sisi batasan masalah ya kita membatasi masalah dan desain ini kepada kebijakan terkait inovasi pada program pendanaan riset LPDP. Untuk kajian pustaka ya ini ada banyak sekali kajian pustakanya, mungkin tidak semuanya akan saya sampaikan, tapi ini yang inti-inti saja. Yang pertama terkait dengan triple helix system ya. Di sini yang melakukan penelitian adalah Ecowis dan Marina. Ini adalah makalah yang memperkenalkan konsep sistem triple helix sebagai konstruksi analitik ya. Ya ini cukup panjang ya, nanti makalahnya mungkin bisa teman-teman yang ini bisa saya share. Kemudian juga ada dari Irena, itu juga terkait triple helix. Ya ini hasilnya adalah kinerja inovasi diukur dengan keberhasilan perusahaan dalam membawa inovasi ke pasar. Ya, jadi kalau belum sampai ke pasar itu bukan inovasi tapi masih invensi. Ya, jadi kalau belum dikomersialisasikan itu baru berupa temuan. Kemudian ada juga artikel dari Yosoditioso, Maria Manuela ya dan yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat ya di sini ada 3 model triple helix. Yang pertama statis, yang kedua laissez-faire, dan yang ketiga balance. Sehingga teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah tahu ya dari gambar ini statis itu seperti apa, kemudian laissez-faire itu seperti apa, balance seperti apa. Untuk penjelasannya, ringkasnya kalau yang statis itu di sini pemerintah berperan utama dalam mendorong akademisi dan industri. Ya, tetapi di sisi lain membatasi kapasitas mereka untuk memulai dan mengembangkan transformasi ya yang dilakukan oleh contohnya adalah oleh Rusia, Cina, dan beberapa negara Amerika Latin dan Eropa Timur. Kemudian konfigurasi yang kedua adalah laissez-faire. Nah, di sini ada intervensi negara ya, tapi terbatas dalam perekonomian. Di sini industri berperan penting ya sebagai kekuatan pendorong dan ini sebagai pilar untuk 2 bidang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi yang seimbang ya. Di sini antara universitas, lembaga pengetahuan, kemudian industri dan pemerintah ini berinisiatif bersama ya, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang. Kemudian selanjutnya terkait dengan design thinking, sebagaimana teman-teman ketahui adalah suatu proses iteratif non-linear yang digunakan tim untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali masalah, dan menciptakan solusi inovatif untuk prototipe dan pengujian. Melibatkan ada 5 fase, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan ini sangat berguna untuk mengatasi masalah yang tidak jelas atau tidak diketahui ya. Jadi itu kemudian 5 tahapan design thinking teman-teman sudah hafal ya dan sudah sangat familiar ya. Jadi tidak perlu dijelaskan. Ya di sini ada prinsip atau elemen penting ya yang dimiliki oleh design thinking ada 4 ya. People center, highly creative, hands on, dan iteratif.
Nah, perlu juga saya memperkenalkan terkait dengan skema pendanaan RISPRO ya, karena ini juga masuk sebagai apa namanya skop dari penelitian ini ya. Jadi yang pertama ada skema kompetitif. Kompetitif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama komersil dan yang kedua implementatif. Untuk komersil ini hasilnya adalah berupa produk teknologi ya. Kemudian yang implementatif ini hasilnya adalah berupa kebijakan, model, tata kelola. Kemudian skema kedua adalah skema inisiatif. Skema inisiatif itu dibagi menjadi tiga, ada invitasi, mandatori, dan kolaborasi internasional. Dan untuk saat ini yang invitasi ini sedang banyak bekerja sama dengan industri ya, dengan melakukan pendekatan demand pool ya, sehingga di sini temanya sangat banyak ya, mulai dari pengolahan limbah dan air, farmasi dan alat kesehatan, kendaraan listrik, pangan dan varietas tanaman baru, making Indonesia 4.0, energi baru dan terbarukan, dan yang lainnya. Nah, terkait dengan syarat masing-masing skema, kemudian kelebihan apa namanya perbedaan dan lainnya mungkin nanti bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk syarat ini ada juga di websitenya LPDP. Nah, kemudian dari sifat pendanaannya, yang pertama merit system, di sini ada kompetisi, yang kedua jangka panjang dan tidak mengikuti siklus anggaran, yang ketiga insentif untuk tim riset, yang keempat pembiayaan pembelian peralatan dan mesin, yang kelima diseminasi hasil riset dalam dan luar negeri, yang keenam adalah pembiayaan pengujian standarisasi dan sertifikasi produk teknologi. Nah, dari beberapa skema dan keunggulan ini memang masing-masing program itu punya ciri khas, dan ini memang yang kita sedang mencari mana sih dari semua skema tersebut yang paling benar-benar sesuai dengan idealisme atau harapan dari stakeholder yang lain. Kemudian dari sisi yang ketiga yaitu metodologi ya, kita mengikuti proses yang ada di design thinking dari mulai empathize sampai dengan testing. Ya, untuk design thinking ini kita melakukan interview ya, dilakukan secara langsung maupun melalui kuesioner ya. Kemudian responden kita pilih dari kalangan akademisi, peneliti, asisten peneliti, pemerintah, industri, lembaga riset, dan ada tambahan satu lagi yaitu reviewer. Nah, reviewer ini bisa menjadi peneliti, bisa juga menjadi regulator. Nah, ini memang istimewanya reviewer. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu sebagai probing di awal untuk menggali bagaimana permasalahan yang dihadapi masing-masing stakeholder. Kemudian bagaimana harapan masing-masing stakeholder, kemudian bagaimana pandangan mereka terkait dengan kondisi yang ideal ya, sesuai dengan perspektif masing-masing stakeholder. Nah, di sini ada responden sebanyak 3 orang pada masing-masing stakeholder, jadi lumayan banyak. Kemudian hasil dari proses yang kita lakukan di design thinking ini ya, yang pertama kita sudah melakukan stakeholder mapping, yang kedua terkait dengan empathy mapping. Ya, jadi untuk stakeholder mapping-nya kita bisa melihat ya, jadi peran dari masing-masing stakeholder dan bagaimana mereka posisi terkait dengan kekuatan maupun ketertarikan mereka ya. Bagaimana posisi pemerintah ya, kemudian lembaga riset, kemudian parlemen, masyarakat, NGO, industri, peneliti, dan reviewer ini berdasarkan stakeholder mapping-nya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini yang memang cukup memiliki intensitas yang cukup tinggi dari sisi ketertarikan dan power di sini adalah lembaga riset ya. Kita tahu di sini untuk lembaga riset yang paling besar, yang paling utama di Indonesia adalah BRIN. Kemudian dari pemerintah ya, pemerintah itu bisa akan Putristek, juga bisa lembaga lain ya seperti LPDP dan lembaga-lembaga lain. Kemudian ada di sini industri, juga ada reviewer. Nah, ini reviewer tadi kita libatkan juga karena reviewer biasanya itu bisa berperan sebagai akademisi, bisa berperan sebagai pemerintah, bahkan bisa berperan sebagai industri ini, istilahnya reviewer. Kemudian kita lihat empathy mapping-nya ya, ini untuk dari sekitar 12 responden ini tidak semuanya kita cantumkan, tapi kita sudah mendapatkan datanya ya. Untuk yang pertama adalah peneliti, ya, ini beberapa yang disoroti oleh peneliti ya, dari mulai think and feel-nya, mereka merasa bahwa monitoring yang cukup panjang dan melelahkan, kemudian pagu anggaran dirasa ketat ya, kemudian kerumitan dalam pelaporan penggunaan dana, kemudian pusing menghadapi pemeriksaan ya, pemeriksaan itu dilakukan berkali-kali ya, dari mulai inspektorat di kampus, kemudian ada inspektorat kementerian, kemudian ada BPK, BPKP, dan sebagainya. Kemudian dari sisi C-nya, mereka melihat ada beberapa skema lain yang menawarkan adanya fleksibilitas pendanaan, tapi mereka juga melihat juga ada pemungutan pajak ya, yang tidak relevan dari pendanaan riset ya. Kemudian pendanaan riset yang berkelanjutan ya, mereka ingin pendanaan riset berkelanjutan untuk mewujudkan sistem hilirisasi hasil penelitian. Kemudian
Mereka mendengarkan bahwa ada di sini adalah keterbukaan informasi dari industri ya. Kemudian support system dari pemerintah dan industri untuk hilirisasi. Juga adanya perlindungan HG ya. Jadi perlindungan HG. Mereka mungkin merasa bahwa ini masih membuat mereka lebih merasa terjamin begitu. Kemudian dari sisi PEN-nya kita bisa melihat ya, sistem pertanggungjawaban SPJ yang rumit ya, ini yang dirasakan oleh peneliti ya. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi yang cukup panjang, kemudian adanya pemungutan pajak ya, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan anggaran. Kemudian dari yang mereka harapkan, yang pertama adalah sistem pertanggungjawaban atau SPJ yang lebih sederhana dan ringkas. Kemudian yang kedua, keringanan potongan pajak dan penghargaan terhadap peneliti. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap peneliti. Ini yang dibutuhkan oleh para peneliti. Ya. Kemudian selanjutnya untuk perwakilan dari industri ya. Dari apa yang mereka rasakan adalah riset belum merata pada semua industri ya. Jadi tidak semua industri ternyata melakukan riset karena sebagian industri hanya melakukan perakitan atau bahkan menjadi distributor saja. Kemudian ada kesulitan berkoneksi dengan perguruan tinggi. Ini dihadapi oleh industri. Kemudian hasil riset perguruan tinggi belum matang atau siap terap. Ini juga menjadi sesuatu yang mengganjal ya bagi industri. Kemudian industri ini melihat bahwa skema pendanaan sudah sesuai ya. Secara umum hanya saja belum tersosialisasikan secara luas kepada industri. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang minim dari beberapa akademisi dan peneliti terkait industri sehingga terkadang solusi yang ditawarkan masih kurang sesuai. Kemudian industri ini akhirnya pengetahuan yang minim, kemudian hanya beberapa industri saja yang sering berhubungan dengan institusi akademis yang mengutamakan skema program pendanaan riset dari pemerintah. Ini mungkin yang didengarkan oleh industri. Kemudian saidunya menumbuhkan demand atau permintaan, mensubstitusi impor sehingga dari sisi akademisi, peneliti dan industri juga bersama-sama berkembang. Kemudian komersialisasi hasil riset inovasi. Kemudian PEN-nya dari industri adalah kapasitas dan kompetensi peneliti di industri yang terbatas. Ya. Di sisi lain, pendanaan penelitian di industri juga terbatas. Kemudian yang ketiga adalah penelitian belum rata pada semua bidang, jadi hanya bidang-bidang tertentu sehingga yang terlibat hanya industri tertentu. Kemudian dari harapan mereka adalah mereka membutuhkan peran serta pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap industri ya. Ya mungkin dalam hal ini adalah adanya super tax deduction ya atau kompensasi lain. Yang kedua, produk-produk hasil inovasi dalam negeri sebaiknya dapat diserap oleh pemerintah ya melalui pengadaan khusus. Untuk selanjutnya ini dari perwakilan pemerintah nih, perwakilan pemerintah. Ya ini juga melihat ada beberapa hal atau fenomena ya. Yang pertama, ini pemerintah ya, otokritik mungkin. Penyusunan kebijakan ekosistem riset nasional ini masih tercampur oleh regulator sekaligus sebagai operator pelaksana riset. Ya karena saat ini BRIN itu berfungsi sebagai regulator maupun sebagai operator ya, tidak apa istilahnya tidak terpisah begitu. Kemudian yang selanjutnya dari think and feel-nya, hubungan riset dan industri juga lebih banyak bersifat formalitas ya. Hanya untuk memenuhi syarat dalam skema pendanaan riset. Kemudian ini yang didengar oleh pemerintah ya, fungsi mitra industri dalam hilirisasi belum maksimal. Kemudian yang kedua, industri sebagai mitra justru mengharapkan pekerjaan dari dana riset. Ya. Misalnya pekerjaan untuk aplikasi yang seharusnya menjadi bagian dari kontribusinya. Jadi nggak sedikit juga ya industri kalau terlibat kegiatan riset itu sebenarnya ya supaya nanti belanja peralatan bahannya, kemudian perakitannya itu juga larinya ke industri tersebut. Kemudian seindunya penganggaran riset dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemudian membangun regulasi yang mampu menciptakan dan menumbuh kembangkan pasar bagi produk teknologi hasil riset dalam negeri. Dari si PEN-nya periset tidak memahami skema komersialisasi riset. Nah, ini jadi masalah ya yang dihadapi oleh pemerintah ini. Kemudian lembaga riset adalah tidak menjalankan pengendalian mutu ya. Kemudian tidak mendukung juga proses hilirisasinya. Kemudian tidak berjalannya fungsi sebagai teknologi transfer office ataupun teknologi commercialization office. Nah, ini PEN-nya. Kemudian industri sebagai mitra justru mengharapkan pekerjaan dari dana riset. Kemudian yang diharapkan oleh pemerintah ya, pertama ini adalah kebijakan utama riset disusun oleh regulator, kementerian badan yang membidangi riset. Sedang pendanaan dan pelaksanaan atau pengelolaan riset bisa bersifat multi agensi. Ini aspirasi dari orang-orang di pemerintahan juga ya ini bahwa nanti supaya pembagian tugasnya juga lebih
rigid lagi, lebih detail lagi. Kemudian periset harus berintegritas dan memahami skema dan fungsi mitra industri dalam hilirisasi riset. Pun begitu halnya dengan institusi riset yang bernaung yang harus menjalankan perannya secara baik dan proaktif ya sebagai pengendali mutu riset. Nah, ini gambaran ya dari beberapa contoh empathy map yang kita lakukan, dan memang sangat menarik yang baca baca atau melihat hasil dari ininya ya. Memang terlihat nih tarik-tarikannya masih agak kuat ya, baik dari pemerintah, kemudian industri, kemudian juga peneliti ya. Jadi nanti dengan design thinking ini kita ingin mempertemukan harapan-harapan itu supaya saling bertemu satu sama lain dan seimbang begitu. Nah, ini user personanya ya. Yang pertama untuk Dr. Beauty ya. Ini nama samaran saja ya, adalah seorang dosen, kemudian pendidikannya di NUS. Ini samaran. Kemudian keahliannya itu di bidang kimia ya, dan juga riset serta komputer, terlibat dalam banyak proyek riset ya, sehingga mungkin bisa menceritakan banyak hal. Nah, ini yang one end-nya ya, sistem pertanggungjawaban SPJ yang lebih sederhana dan ringkas, keringanan potongan pajak dan penghargaan terhadap peneliti. Ya. Kemudian selanjutnya yang berikutnya Dr. Abdul, ini adalah seorang R&D manager di Autopark Industry. Ini juga terlibat dalam beberapa R&D ya untuk produk transportasi. One and it-nya ya, yang pertama produk hasil inovasi dalam negeri baiknya dapat diserap oleh pemerintah sebagai langkah awal menumbuhkan demand atau permintaan dan dapat mensubstitusi impor, sehingga dari hasil akademisi atau peneliti dan industri juga bersama-sama nantinya berkembang. Kemudian perlu adanya sosialisasi skema penelitian dari pemerintah secara luas. Kemudian yang ketiga ini user bersama dari sisi perwakilan government ya. Ini contoh saja ya. Beliau adalah seorang pejabat di lembaga pemerintah, terlibat dalam penyusunan beberapa kebijakan inovasi. Kemudian one end-nya, pertama pengembangan riset dilakukan berdasarkan kebutuhan, kemudian membangun regulasi yang mampu menciptakan dan menumbuh kembangkan pasar bagi produk teknologi hasil riset dalam negeri. Kemudian bagaimana kebijakan utama terkait dengan riset disusun oleh regulator dalam hal ini kementerian atau badan yang berdiri riset, sedangkan pendanaan dan pelaksanaan atau pengelolaan riset bisa bersifat multi agensi. Ya, jadi ya sekarang sedang mulai terjadi kan sentralisasi oleh salah satu lembaga ya atau kementerian, lembaga secara kementerian yang kemudian tidak adanya agensifikasi ya. Ini kalau kita lihat seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan National Science Fund, kemudian banyak lembaga-lembaga pendanaan ya dibiarkan. Inggris juga sama. Nah, Indonesia mulai semuanya harus disatukan dalam satu. Ini yang mungkin juga cukup bisa menjadi masukan ya. Untuk sementara demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, monggo Pak Agus untuk menyampaikan. Wah, ini nih menarik sekali ya. Ini betul-betul ya, Pak Rohmat pasti sudah paham banget ya. Dia sehari-hari menghadapi peneliti ya, pemerintah. Jadi memang kebetulan saya mau sharing aja dua pengalaman saya ya. Ketika saya dulu S3 ya, sedang ambil program S3, saya riset saya di industri. Saya dulu di Prancis ya. Saya waktu itu mendesain ATR yang sekarang itu 72 ya, yang sekarang udah terbang tuh dipakai Wings Air dan sebagainya ya. Waktu saya riset di industri, riset saya kurang lebih 4 tahun ya waktu itu beda sekali dengan yang saya alami sekarang. Jadi itu aja saya mau share ya. Saya anggap mungkin saya bisa berasumsi bahwa kenapa mereka maju ya karena manajemennya berbeda. Ya kalau yang dikerjakan kurang lebih sama Pak Rohmat. Yang saya kerjakan di Prancis sama yang saya kerjakan sekarang itu sama ya. Jadi kita pakai software yang sama ya, kita pakai metodologi yang sama ya, tapi hasilnya berbeda. Nah, itu betul. Tapi saya menangkap Pak Rohmat sudah menangkap kurang lebih 85% ya permasalahan ya dari ini ya. Mungkin ada beberapa ya. Misalnya permasalahan manajemen riset ya. Jadi betul-betul kalau di Indonesia manajemen riset itu dilepas ke periset ya. Jadi saya ini untung dibantu dengan teman-teman ya yang sekolahnya juga MMT ya, itu ya ada ya. Jadi kalau enggak ini periset akan sibuk membuat SPJ tadi. Jadi kita ini posisinya kayak vendornya perguruan tinggi. Jadi kita diperiksa oleh KAI ya, kantor audit internal ITS ya, dan
yang kontraknya benar DIKST ya, kontraknya dengan DIKST atau DRPM gitu ya. Tapi kita tuh udah nggak orang luar gitu, diperiksa lagi sama. Jadi kita bosnya kebanyakan ya. Jadi yang meriksa tuh berlapis-lapis dan banyak dan sering ya. Jadi kita sangat ribet sama administratif itu faktor penghambat. Itu dulu tidak terjadi waktu saya di sana. Jadi saya di sana kita tinggal perlu ini ada, perlu itu ada ya, perlu ini ada orangnya, perlu itu ada labnya gitu ya. Jadi oh saya mau belajar ergonomi, saya dikirim ke satu konservatori ergonomi di Paris gitu. Di sana saya dikasih surat dari profesor, saya tinggal kerja aja, saya problematik saya 3 bulan sana selesai. Jadi betul-betul kita ketemu ahlinya, ketemu alatnya, ketemu softwarenya, ketemu solusinya. Di sini enggak. Jadi kita tuh masalahnya kerjasama antar lab aja ya di dalam satu perguruan tinggi itu sulit sekali. Ya misalnya saya harus kerjasama dengan teman-teman dari departemen lain itu tidak mudah. Ya, jadi tidak semudah itu ya. Jadi masalahnya betul-betul masalah manajemen ya kalau saya lihat. Terus yang kedua dari sisi timing. Nah ini timing ya. Nah ini saya kira LPDP satu-satunya lembaga riset yang sudah bisa loncat tahun itu benar banget. Kalau enggak tuh kita setiap bulan November Desember itu kita stres ya karena riset belum selesai, tahun udah habis. Kadang-kadang pengumuman telat gitu ya, mulainya tengah tahun tapi akhirnya nggak efektif, betul-betul tidak efektif. Sehingga dengan adanya tahun berjalan ini salah satu solusi dan kayaknya mau ditiru oleh ADB. Ini ADB ITS ini juga sedang niru sistemnya LPDP yang bisa loncat tahun karena itu salah satu solusi di mana kita tidak menurunkan kualitas ya. Jadi kita punya waktu yang cukup, tidak dikejar deadline gitu ya di akhir tahun. Itu bagus sekali. Nah, masalahnya ketika kita mengajukan suatu riset yang perlu pendamping dana dari industri ya. Biasanya industri itu ini contoh ya. Di kami bersama tim dari otomotif ya, itu kemarin kita dapat satu project riset dari Pindad. Kita akan mendesain multi-role vehicle untuk militer ya. Itu bagus sekali ya, yang pesan udah banyak ya. Jadi TNI Angkatan Darat sudah pesan 400 unit. Tetapi masalahnya ketika kami mengajukan proposal, Pindad itu untuk mengeluarkan dana pendamping ya, katakanlah 2 miliar gitu ya. Itu nggak bisa karena dana itu harus diajukan 1 tahun sebelumnya. Ya kan karena dia BUMN ya, jadi kita tahu nih. BUMN itu nggak bisa tiba-tiba ngeluarin uang, ini ada proposal riset langsung dikasih dana pendamping, nggak bisa. Jadi harus diajukan 1 tahun sebelumnya dan disetujui oleh komisaris. Nah ini jadi problem itu ternyata problemnya adalah problem bukan mereka suka sekali dengan apa yang mau dikerjakan dan itu dia udah punya ini. Masalahnya ini munculnya ini di bulan Maret atau April ya, idenya ini mereka rapat-rapat sama mereka disetujui, tetapi ternyata pendanaannya baru bisa tahun depan. Nah sehingga proposal di tahun ini kita nggak bisa. Jadi mungkin ada semacam pra-proposal ya yang sudah menginisiasi mengontak industri dan periset supaya mereka jauh-jauh hari sebelumnya sudah industrinya menyediakan dana. Nah itu salah satu solusi itu ya. Nah yang ketiga ini masalah yang juga cukup signifikan tuh justru dari pemerintah ya. Contoh ini kami yang ikut di tim kendaraan listrik ya. Kebetulan saya sedang bikin gesit nih sama Wima menghitung TKDN Pak. Ya mungkin ini juga salah satu topiknya Pak ini ya. Cara menghitung TKDN versi yang kami susun ya bersama BPPT waktu itu ya, sekarang jadi BRIN, itu beda dengan yang disusun oleh perindustrian. Nah, ini aneh kan? Jadi kementerian yang sama, cara ngitung TKDN-nya beda. Di perindustrian itu riset dan development nggak masuk Pak. Jadi di sana tuh malah untuk bisa membuat ngitung TKDN kita harus punya prinsipal. Jadi kelihatan banget kalau mereka itu orientasinya jadi dengan skenario masa lalu gitu ya, di mana industri otomotif itu ada prinsipalnya, ya, ada importirnya, ada assemblernya, nah gitu. Padahal ketika kita melakukan riset dan development sendiri, beda caranya. Ini belum putus. Jadi di dalam sekarang ini ada 2 mazhab TKDN yang kita pakai di riset dengan LPDP ya, dengan BRIN itu kita pakai yang mazhabnya BPPT. Ya, di mana R&D itu dihitung 15%. Tapi di perindustrian itu 0. Nah, sehingga selisihnya signifikan ya. Jadi untuk bisa mendapatkan insentif bebas pajak ya, misalnya ya itu untuk kendaraan bermotor listrik itu harus TKDN-nya lebih dari 35% misalnya. Nah, ini dengan adanya R&D dihilangkan 15% ini kan sangat signifikan. Sehingga ini terjadi bottleneck ya. Jadi ketika orang bisa memproduksi sebuah kendaraan listrik, ketika dia mau masuk pasar, ini TKDN-nya masih debat.
gitu, karena ada 2 standar tadi. Ya, jadi ini hanya satu contoh di mana satu kementerian dengan kementerian lain itu belum kompak. Ya, Kementerian Riset Teknologi sama Kementerian Perindustrian sama Kementerian Perhubungan itu beda-beda. Gitu. Nah, ini mungkin perlu adanya ada arrangement ya secara nasional yang dimotori oleh kacamata riset, sehingga nanti mereka bisa punya pandangan yang sama tentang riset. Masalah lainnya banyak sekali, ya, tapi nggak usah diomongin di sini. Kira-kira itu aja yang kurang lebih. Kalau melihat quality, saya lihat 5 tahun terakhir ini kita sedang growth luar biasa. Jadi dibandingin 5 tahun yang lalu, ya ini wah kita benar-benar kita sedang mengalami banyak belajar lah di riset ini. Tapi yang saya alami memang riset di dalam negeri ini, jadi riset itu penuh risiko. Ya, risikonya itu tadi, apabila ada hal-hal yang, satu lagi, misalnya gini, kita mengikuti suatu riset yang katakanlah secara teknologi itu cukup tinggi ya, kita tuh nggak boleh melakukan perjalanan luar negeri ya, padahal itu perjalanan luar negeri itu sangat penting bagi kita ya, ketemu partner di luar negeri ya, itu akan akselerasi kita nggak usah semua lakukan sendiri ya, ada riset yang sudah dilakukan oleh orang lain. Biasanya kita kalau profesor itu kita harus ketemu, dia harus percaya sama kita ya, dan saya kira mereka kan bisa menjadi partner kita dalam riset. Nah, tetapi di banyak program yang tidak mengizinkan kita melakukan perjalanan luar negeri ataupun kerjasama luar negeri ya, karena hubungannya dengan HAKI dan sebagainya. Saya kira itu aja, terima kasih. Tapi ini menarik sekali, Pak. Jadi ini juga sedang kami pelajari, karena kita juga punya riset dengan HETI ya, ada program HETI itu Higher Education Technology Innovation yang sedang dilakukan ITS 5 tahun ke depan, dan kita sedang mencari model seperti yang Pak Rohmat lakukan. Tapi ini lesson learn yang bagus sekali ya, ini terobosan luar biasa ini dilakukan oleh Pak Rohmat. Saya kira itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Intinya intinya orang perindustrian perlu belajar design thinking juga ya Pak ya. Kan ini LPDP sudah ada nih Pak yang belajar design thinking. Berarti orang perindustrian perlu juga nih Pak supaya tahu permasalahan di lapangan. Itu ada Budian itu perindustrian itu. Oh, iya, ada Budian. Oh ya, sudah ya berarti akan. Baik, saya setuju dengan Pak Agus, permasalahan sudah digali dengan teliti, bisa menangkap bahwa yang penting itu ternyata mungkin beberapa hal ya, diantaranya adalah siapa yang harus berinisiasi itu oleh siapa sih, gitu kan ya. Kemudian, oh iya, ada satu catatan Pak, gain itu tidak hanya mengenai apa yang dibutuhkan, tetapi juga apa yang sudah terjadi. Katakan peneliti itu gain-nya itu, kenapa dia kok apply lagi LPDP? Emang dia dapat gain apa itu loh Pak sebenarnya. Nah, jadi gain-nya itu tidak hanya apa yang dibutuhkan, tapi dia sebenarnya dapat apa sih, seperti itu. Nah, kemudian industri itu memang money atau profit oriented, sehingga kita kalau berhubungan dengan industri memang harus hati-hati, dari sononya kan memang sudah profit oriented gitu ya, sehingga bagaimana dia dengan sendirinya pasti berhitung dengan apapun dan quite tricky gitu. Jadi kalau akademisi dengan industri artinya kita berhadapan dengan yang punya uang. Nah, itu satu hal yang perlu dipertimbangkan. Nanti saya tuliskan secara di WA group ya Pak Rohmat. Mohon maaf ini waktunya sudah melebihi banget, jadi mungkin nanti kalau ada diskusi secara asinkronus saja mungkin ya. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk sharingnya dan diskusinya pada malam hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal 10 hari. Dan kami, saya dan Pak Agus, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, karena kita akan bertemu lagi setelah Hari Raya, setelah Lebaran. Jadi ini melebihi waktu, karena memang ini pertemuan terakhir kita pada sebelum Lebaran, gitu ya. Kita bertemu lagi nanti setelah pada bulan Mei, minggu kedua. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan sisa ibadah puasa yang menjalankan ya dengan baik, dan bagi
yang mungkin tidak merayakan